never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Selamat datang kembali di pembahasan Battle Through the Heaven versi novel. Buat kalian semua yang telah stay di channel ini, terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa untuk kalian semua untuk like, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Cerita berkancut dengan Xiaoyan yang berhasil mendapatkan buah bayi jiwa. Ketika Xiaoyan hendak pergi, tiba-tiba Xian merasakan sesuatu seperti memanggil namanya. Kelompok Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar kata-kata dari Xian. Mereka mengikuti matanya dan melihat ke arah tempat di mana ia menatap. Namun yang bisa mereka lihat hanyalah hutan tak berujung dan tidak ada sedikit pun tanda yang tidak biasa di tempat tersebut. Dokter peri kecil pun menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya bertanya apa yang harus mereka lakukan. Suara auman binatang ajaib di dalam hutan kuno ini menjadi semakin dekat satu sama lain. Sepertinya cukup banyak ahli yang tertarik ke tempat ini. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya hingga akhirnya ia melirik ke arah Xian yang matanya tetap terkunci di bagian dalam hutan. Sesaat kemudian Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya berkata agar mereka segera pergi dan melihatnya. Karena mereka telah memasuki gunung harta karun, mereka secara alami harus menyaksikan harta karun sejati. Para pencari harta karun lainnya tidak memiliki penghalang kekuatan naga. Tidak mudah bagi mereka untuk berhasil masuk dan saat ini kelompok Xiaoyan memiliki waktu yang cukup. Senyum muncul di wajah Xian yang telah menatap terus-menerus setelah melihat Xiaoyan menganggukkan kelapanya. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke bagian dalam hutan. Kelompok Xiaoyan pun buru-buru mengikutinya setelah melihat hal ini. Setelah berjalan 10 menit, Xian melayang turun dari cabang pohon dan ia perlahan mengambil lebih dari belasan langkah di tanah. Setelah itu wajah kecilnya menjadi serius saat ia mengulurkan tangan kecilnya. Tepat ketika tangan kecilnya bersentuhan dengan ruang kosong setengah meter dari tanah, cahaya keemasan tiba-tiba muncul entah dari mana. Kelompok Xiaoyan yang muncul juga seketika terkejut dan bertanya kepada Xian apakah hal ini. Mereka melihat penghalang cahaya keemasan di depan mereka dan ekspresi serius menutupi mata mereka. Tangan Xian dengan lembut menggosok penghalang cahaya dan berkata bahwa ini adalah penghalang spiritual binatang. Hanya binatang ajaib dengan kekuatan yang sangat besar ketika masih hidup yang dapat membentuk penghalang roh binatang seperti itu dan hanya dapat melakukannya ketika ia akan mati. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun terdiam sejenak. Karena benda ini telah memanggil Xian, itu berarti pemilik penghalang spiritual binatang ini kemungkinan besar berasal dari suku naga Void kuno. Tak lama setelah itu, wajah kecil Xian tiba-tiba berubah saat ia berkata sepertinya ada yang salah. Penghalang spiritual binatang buas ini tidak hanya memiliki aroma naga Void kuno, tetapi tampaknya ada sedikit aroma Heaven Demon Phoenix. Namun aroma semacam ini jauh lebih murni daripada suku Heaven Demon Phoenix pada saat ini. Kelompok Xiaoyan pun saling memandang setelah mendengar hal ini. Mungkinkah seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix kuno juga telah mati di tempat ini? Tak lama setelah itu, karena mereka telah datang ke sini, maka mereka harus masuk dan melihatnya. Segera Xian pun menggigit jarinya yang halus dan setetes darah kuning keemasan segera muncul. Ia meletakkan jarinya dengan lembut ke penghalang spiritual binatang sebelum menggambarkan tanda darah kuning keemasan. Tak lama setelah itu, penghalang cahaya keemasan pun berdesir dan garis retakan cahaya keemasan perlahan robek dan terbentuk. Xian pun segera melambaikan tangannya dan mengajak mereka untuk segera pergi. Setelah ragu-ragu sejenak, kelompok Xiaoyan di belakangnya juga mengikuti Xian yang mulai melangkah. Setelah orang terakhir memasuki penghalang spiritual binatang, cahaya keemasan pun berfluktuasi sekali lagi dan garis retakan dengan cepat menghilang. Setelah masuk, kelompok Xiaoyan pun saling bertukar pandangan setelah merasakan tekanan yang menakutkan. Sementara mata Xian langsung terkunci ke altar batu besar saat ia memasuki tempat ini. Xian merenung sejenak sebelum jari-jari kakinya menekan dengan lembut ke tanah dan setelah itu ia pun terbang menuju ke arah altar. Dari sikapnya, sepertinya ia tidak terpengaruh oleh tekanan semacam ini. Kelompok Xiaoyan pun buru-buru mengikuti Xian ketika ia mulai melangkah maju ke altar. Tak lama Xian merasa terkejut saat ia melihat ujung tangga batu dan perasaan memanggil itu tampaknya semakin lebih kuat.
Xian pun dengan lembut mengembuskan nafas dan wajah kecilnya menjadi sangat muram. Kakinya kembali menginjak tanah dan ia berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menaiki tangga batu diikuti dengan kelompok Xiaoyan. Tak lama mereka pun terkejut setelah melihat bibit pohon kecil mulai tumbuh dari dalam platform batu. Kelompok Xiaoyan pun saling melirik setelah melihat buah yang ada di pohon tersebut. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah buah ini adalah buah yang dibentuk oleh naga void kuno dan Heaven Demon Phoenix. Bahkan dengan kemampuan Xiaoyan untuk mengenali obat, ia belum pernah mendengar bahwa sebenarnya ada harta yang begitu unik di dunia ini. Menanggapi hal itu, Xian pun segera menjelaskan bahwa ini adalah buah asal naga Phoenix. Itu hanya ada di dalam beberapa buku kuno dari suku naga kuno. Phoenix yang dimaksud di sini juga bukanlah Heaven Demon Phoenix. Sebaliknya itu adalah leluhur dari mereka, yakni Phoenix surga kuno. Jenis buah ini membutuhkan penyerapan kekuatan hidup dari naga void kuno dan Phoenix surga kuno untuk mendapatkan 10% kesempatan untuk dilahirkan. Bahkan dalam catatan naga void kuno, buah asal naga Phoenix ini hanya muncul 5 kali saja dan ini ke-6 kalinya. Mata Xian pun terkejut saat ia melihat buah asal naga Phoenix yang benar-benar hanya ada di dalam legenda. Sesaat kemudian ia pun tiba-tiba menoleh. Ia berdiri di puncak altar dan menatap dataran luas dari atas. Baru pada saat itulah ia menemukan bahwa ada warna putih pucat di tengah lumpur merah secara samar-samar menggambarkan naga yang sangat besar dan kerangka Heaven Phoenix. Rupanya naga void kuno dan Phoenix surga kuno ini benar-benar mati bersama di tempat ini. Tak lama Xian pun segera berkata bahwa ia harus membawa buah asal naga Phoenix ini pergi. Jika tidak, jika Heaven Demon Phoenix mendapatkannya, maka mereka akan dapat berevolusi menjadi binatang pamungkas sejati yang memiliki garis keturunan naga dan Phoenix. Pada saat itu maka suku naga void kuno akan terancam. Ekspresi Xiaoyan pun menjadi serius saat mendengar ini dan ia jelas berhubungan buruk dengan suku Heaven Demon Phoenix. Xiaoyan pun segera memerintahkan Xian untuk mengambil benda tersebut. Xian pun mengangguk dan ia dengan cepat berbalik, namun saat hendak bertindak, tiba-tiba ekspresi di wajahnya seketika berubah. Ia merasakan riak intens yang tiba-tiba terbentuk di ruang ini. Segera setelah itu banyak aura memasukinya pada saat yang bersamaan. Perubahan tak terduga ini secara alami juga dirasakan oleh kelompok Xiaoyan. Mata mereka pun segera mengikuti sumber fluktuasi dan melirik sebelum akhirnya mereka pun terkejut. Banyak sosok yang menyerbu dengan ganas dan ternyata mereka adalah anggota dari suku Heaven Demon Phoenix. Feng Qing'er dan yang lainnya pun segera menyapu pandangan mereka ke altar dan terkejut setelah melihat buah asal naga Phoenix. Di sisi lain, ekspresi Xian pun menjadi dingin saat ia mulai menarik tangannya. Mencoba untuk mengeluarkan buah asal Phoenix membutuhkan prosedur yang rumit. Jika mereka tidak mengusir orang-orang yang tidak diinginkan ini, kemungkinan besar ia tidak akan bisa mengeluarkan buah dengan tenang. Xiaoyan pun menghembuskan nafas dengan lembut dan matanya menatap kelompok yang menerobos masuk sebelum akhirnya ia berkata agar mereka bersiap untuk bertarung. Di sisi lain, Feng Qing'er segera berteriak agar Xiaoyan segera membawa orang-orangnya dan meninggalkan altar. Jika tidak, maka mereka semua akan dimakamkan di sini hari ini. Xiaoyan melirik Feng Qing'er sebelum akhirnya benar-benar mengabaikannya. Matanya menyapu kelompok pihak lain dan tanpa sadar sedikit mengerutkan keningnya. Kelompok mereka ini tidak hanya memiliki Lei Zunzi dari Wind Lightning Pavilion, tetapi ada juga pemimpin suku dari suku Great Earth Tiger dan suku Silver Moon Wolf yang pernah ditemui Xiaoyan di puncak gunung saat itu. Selain dari dua orang ini, ada juga pria berambut putih dan sesepuh berjubah hitam. Xiaoyan juga telah bertemu dengan mereka berdua dan dengan cara ini hanya kelompok mereka saja yang akan memiliki 5 ahli di kelas Dozun. Xiaoyan menghela nafas dan berpikir bahwa barisan ini cukup kuat, tetapi jika pihaknya menambahkan Sky Demon Puppet dan 10 boneka yang baru saja diperolehnya, mereka akan dapat memblokir 6 orang elit Dozun. Meskipun pihak lain memiliki cukup banyak ahli di tingkat Dozun, mereka tidak dianggap kelas berat. Tak lama setelah itu, Xiongzhan pun meraung ke arah langit dan tubuhnya membengkak dengan cepat. Dalam sekejap, ia telah menjadi pria besar setinggi 10 meter.
Sebuah aura ganas menyebar segera menyebabkan beberapa ahli di bawah kelas Dozun memiliki sedikit perubahan ekspresi. Pria berambut putih pun melirik ke arah Xiongzhan dan berkata bahwa itu adalah beruang naga kuno. Sungguh tak terduga bahwa ia sebenarnya berani bertindak arogan dengan hanya mengandalkan sedikit garis keturunan naga. Menanggapi hal itu, suara dingin pun segera terdengar dari dokter peri kecil dan Tianhuo Zunzi yang seketika melangkah maju bersama. Mereka muncul di udara dengan aura luas dan perkasa berada di puncak kelas bintang 3 Dozun menyapu tanpa menahan diri. Menanggapi hal itu, Lei Zunzi pun segera melangkah maju bersama dengan pemimpin suku macan bumi besar dan suku serigala bulan perak. Aura megah menyebar dengan cara tanpa kompromi dan dalam sekejap suasana seluruh tempat ini menjadi sangat tegang. Xiaoyan masih tanpa ekspresi dan ia melirik aura ganas dari kelompok Lei Zunzi. Setelah itu ia pun menjentikan jarinya dan Sky Demon Puppet segera muncul. Ia kemudian melambaikan tangannya lagi dan 10 Earth Demon Puppet seketika muncul di udara. Cahaya emas dan perak saling bersilangan menyebabkan mata semua orang merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk. Saat ke-11 boneka ini baru saja muncul, wajah kelompok Lei Zunzi pun tanpa sadar sedikit kusam. Kekuatan 10 boneka adalah sesuatu yang mereka saksikan secara pribadi sebelum memasuki sisa-sisa kuno. Kombinasi dari 10 boneka itu bisa melawan seorang bintang 2 Dozun. Tak lama sosok Xiaoyan pun perlahan naik ke udara dengan api ungu coklat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Ia pun segera berkata bahwa hari ini ia ingin melihat siapa yang bisa merebut benda itu dari altar ini. Setelah mengatakan hal tersebut, api yang berada di tubuh Xiaoyan pun berkumpul di udara di atasnya dan membentuk naga api besar. Raungan naga api seketika mengguncang seluruh tempat ini. Ekspresi Feng Qing'er sedikit berubah saat ia merasakan aura kuat yang luar biasa dari Xiaoyan. Gelombang demi gelombang aura yang luas dan perkasa menyebar di langit. Aura hampir 10 elit Dozun meletus pada saat yang bersamaan. Adegan spektakuler ini menyebabkan beberapa ahli Wind Lightning Pavilion tercengang karena mereka belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Mata sedingin es pria berambut putih segera menatap ke arah Xiaoyan yang berada di udara. Melihat dari segi auranya saja, pihak mereka jelas akan dirugikan. Kelompok Xiaoyan mungkin tidak besar jumlahnya, tetapi semua aura mereka cukup kuat dan sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Pria berambut putih tersebut pun menghirup udara dalam-dalam dan matanya tiba-tiba berbalik ke arah pria tua berjubah hitam. Ia pun berkata dengan hormat, sepertinya kali ini mereka akan meminta tolong bantuan dari si pria untuk campur tangan. Ketua berjubah hitam pun mengangguk dengan lembut dan matanya melihat ke arah puncak altar yang jauh. Pria tua berjubah hitam pun perlahan mengambil langkah ke depan sebelum akhirnya tertawa. Setelah ia melangkah maju, auranya benar-benar menembus ke tingkat bintang 5 Dozun. Kelompok Xiaoyan memiliki ekspresi yang agak jelek saat mereka menatap sesepuh berjubah hitam ini. Hati mereka pun sedikit tenggelam dan tanpa diduga lelaki tua yang tampak tidak mencolok ini sebenarnya adalah yang terkuat di antara mereka yang berasal dari kelompok suku Heaven Demon Phoenix. Tidak heran Feng Qing'er memiliki kepercayaan diri seperti itu. Tak lama suara padat dari lelaki tua berjubah hitam pun segera terdengar memerintahkan mereka untuk segera menyerang dan jangan membiarkan siapapun dari mereka hidup-hidup. Mata kelompok Lei Zunzi pun segera mengungkapkan kilatan sengit ketika mereka mendengar kata-kata padat dari lelaki tua berjubah hitam tersebut. Rasa dingin juga melonjak di mata Xiaoyan sebelum akhirnya ia berkata agar menyerahkan lelaki tua berjubah hitam tersebut ke Sky Demon Puppet. Orang yang paling merepotkan untuk dihadapi di pihak lain adalah lelaki tua berjubah hitam. Selama mereka menaklukkannya, yang lain tidak perlu khawatir. Xiaoyan segera membentuk segel tangan misterius setelah kata-katanya terdengar. Kekuatan spiritual di antara alisnya juga seketika menyebar. Mengikuti penyebaran kekuatan spiritualnya, 10 Earth Demon Puppet di udara juga menggeser langkah mereka. Dalam sekejap mata, formasi telah ditampilkan di luar aula besar sebelum sekali lagi terbentuk. Sebuah teriakan pun terpancar dari tembolok Xiaoyan sebelum akhirnya Sky Demon Puppet bergerak dan bergegas masuk ke formasi. Dengan segera cahaya perak terang melonjak keluar dari dalam 10 boneka dan terus mengalir menuju Sky Demon Puppet di antara mereka.
Ekspresi pria berjubah hitam tanpa sadar tenggelam saat ia melihat tindakan Xiaoyan ini. Ia juga pernah menyaksikan keunikan formasi dari wayang tersebut. Segera ia pun mengeluarkan teriakan tajam agar mereka segera menyerang ke arah Xiaoyan. Lei Zunzi dan yang lainnya pun mengangguk dan mereka segera melesat menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju ke altar. Dalam sekejap, suara angin yang bergemuruh terus bergema di seluruh tempat ini. Xiongzhan pun melolong dengan marah ketika ia melihat semua orang bergegas mendekati dengan cara yang mengejutkan. Ia pun menginjakan kakinya di tanah dan seketika tanah pun bergetar pada saat ini. Ekspresi ganas pun muncul di wajah Xiongzhan dan ia segera mengepalkan tinjunya yang besar. Setelah itu ia seperti tank yang mengamuk dan bertabrakan dengan kepala Great Earth Tiger tanpa mundur. Sementara itu di sisi lain dokter peri kecil segera berkata agar menyerahkan Lei Zunzi kepadanya. Setelah itu tubuhnya pun bergegas dan ia menghentikan Lei Zunzi di udara. Tangannya segera melambai dan kabut abu-abu menyebar ke segala arah. Di sisi lain, Tianhuo Zunzi juga bergerak dan berkata serahkan kepala suku serigala bulan perak kepadanya. Sementara orang dari suku Heaven Demon Phoenix akan ditangani oleh Xiaoyan. Tianhuo Zunzi pun melesat dan memblokir elit Dozun dari suku serigala bulan perak. Sementara itu, Xiaoyan juga sedikit mengangguk saat ia melihat medan pertempuran yang sedang terbentuk dengan cepat. Ia pun melirik pria berambut putih yang sedang berjalan di udara dengan senyum dingin muncul di wajahnya. Sementara itu pria tua berjubah hitam menyapu pandangannya ke arah Feng Qing'er sebelum akhirnya bertanya, bukankah Feng Qing'er seharusnya merasakan keanehan di tempat ini? Feng Qing'er pun seketika mengangguk kemudian berkata bahwa tetua dapat yakin dan serahkan masalah ini kepadanya. Si pria pun mengangguk dan berkata apakah mereka berhasil mendapatkan buah asal naga Phoenix akan tergantung kepada Qing'er. Ia pun segera melambaikan lengan bajunya dan bergegas keluar seperti burung besar. Aura perkasa dari bintang 5 Dozun benar-benar meletus pada saat ini. Sementara itu kaki Sky Demon Puppet segera menginjak udara kosong dan ruang kosong ini segera hancur menjadi garis retakan hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya. 10 Earth Demon Puppet di belakangnya telah berubah menjadi warna logam biasa pada saat ini dan jelas semua energi mereka telah terkuras. Pria berjubah hitam tertawa dengan dingin setelah melihat Sky Demon Puppet. Tinjunya pun segera terkepal dan ia melemparkan pukulan tanpa gerakan yang mewah. Ledakan pun segera terjadi ketika keduanya bertabrakan. Gelombang sonik yang menakutkan menyebar ke seluruh langit dan beberapa ahli di kelas Dozong segera merasakan tenggorokan mereka menjadi manis. Ekspresi terkejut dengan cepat berubah di wajah mereka. Ini adalah gelombang benturan dari pertempuran namun mereka sudah tidak mampu menanggungnya. Pertarungan di level ini benar-benar terlalu menakutkan. Sementara itu ketika kedua tinju bertabrakan, tubuh tetua berjubah hitam pun bergetar. Ia melihat Sky Demon Puppet yang mundur 2 langkah. Matanya saat ini benar-benar sangat suram meskipun ia bisa menekan boneka ini, namun kekuatan menakutkan yang terakhir menyebabkan ia diam-diam terkejut. Sementara itu di sisi lain pria berambut putih juga muncul di udara di atas altar. Matanya seram saat ia menatap ke arah Xiaoyan dan tertawa. Ia segera berkata bahwa hari ini ia akan membiarkan Xiaoyan melihat apa artinya selalu ada seseorang yang lebih besar. Xiaoyan masih belum memiliki kualifikasi untuk mendominasi generasi muda. Pria berambut putih pun segera melangkah di udara dengan aura ganas menyebar di langit. Dari kelihatannya kekuatannya ia sebenarnya adalah bintang 2 Dozun. Ia memang 1 bintang lebih kuat dibandingkan dengan Xiaoyan. Pria berambut putih pun mengepalkan tinju setelah tawa keras terdengar. Cahaya keemasan terang melonjak dan segel tinju cahaya keemasan yang berukuran ratusan meter terbentuk dalam mode seperti kilat. Setelah itu ia membawa kesombongan yang tak tertandingi dan bergegas menuju ke arah Xiaoyan di altar seperti petir. Suara rendah dan dalam dari udara yang diledakkan terpancar ketika ia mengeluarkan teknik pukulan tiran Phoenix Surgawi. Tubuh Xiaoyan pun bergerak saat ia melihat tinju menakutkan yang datang dari langit. Ia juga muncul di udara dan segel dengan cepat diganti di tangannya. Jejak telapak tangan juga muncul dengan cara seperti kilat ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik segel membalikan tanah.
Ledakan pun segera terjadi dengan angin yang menyebar. Bahu Xiaoyan hanya bergetar sebelum menyelesaikan kekuatannya. Xiaoyan pun mengangkat kelapanya ke arah pria berambut putih sebelum akhirnya mulai berbicara. Jika Xiaoyan tidak memenuhi syarat untuk mendominasi, maka si pria juga tidak memenuhi syarat. Pria berambut putih pun tertawa dingin sebelum akhirnya berkata bahwa ia akan melihat seberapa keras mulut Xiaoyan saat ia dikalahkan nanti. Kilatan kejam melintas di matanya dan punggungnya bergetar dan sepasang sayap Phoenix segera menyebar. Sayap Phoenix mengepak dengan kecepatan tiba-tiba meningkat berlipat ganda. Ia pun segera muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap mata dengan teknik tinju sombong dicurahkan tanpa ditahan. Kilatan dingin berkedip di mata Xiaoyan saat menghadapi badai seperti serangan pria berambut putih tersebut. Doki yang besar dan perkasa dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Api ungu coklat pun seperti pakaian api di permukaan tubuh Xiaoyan. Setiap kali pria berambut putih melepaskan serangan sengit itu akan diterima dengan paksa oleh Xiaoyan dengan mode langsung. Dozun bintang 2 saja masih tidak memiliki kualifikasi untuk memaksa Xiaoyan mundur. Banyak ledakan pun segera terjadi dengan dua sosok di langit secara langsung memulai pertempuran fisik yang paling intens dan kejam. Wajah pria berambut putih pun berangsur-angsur menjadi serius setelah pertarungan yang sangat biadab ini. Tubuh aslinya adalah Heaven Demon Phoenix dan ia memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Namun Xiaoyan tidak merasa tidak nyaman saat bertabrakan dengannya. Sebaliknya Xiaoyan menjadi semakin garang saat ia bertarung seolah-olah kekuatan tubuh fisik yang terakhir tidak kalah dengannya. Sebuah keganasan pun melintas di mata pria berambut putih dengan angin telapak tangannya yang tiba-tiba menjadi sangat tajam. Xiaoyan masih tidak mundur dalam menghadapi serangan sengit dari pria berambut putih ini. Matanya juga mengambil kesempatan untuk terus menyapu sekelilingnya ketika mereka bertukar pukulan. Mata Xiaoyan tiba-tiba mengeras sesaat kemudian dan tempat di mana mata Xiaoyan menjadi sangat terfokus adalah tempat di mana Feng Qing'er berada. Pada saat ini ia menggigit jarinya dan meneteskan tetesan darah segar ungu samar darinya. Wajah Feng Qing'er pun muram saat ia melihat darahnya dan jarinya diwarnai dengan itu. Sesaat kemudian simbol misterius pun muncul di langit seolah-olah ada teriakan Phoenix samar yang bergema di seluruh tempat ini. Feng Qing'er pun dengan hormat berlutut di langit sebelum akhirnya berkata menggunakan darah sebagai kontrak sebagai segel memanggil jiwa leluhur. Setelah kata-katanya terdengar, simbol tersebut pun tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Cahaya ini turun dari langit sebelum perlahan-lahan mendarat di dataran merah cerah. Ledakan pun seketika terjadi dengan tanah yang tiba-tiba bergetar. Segera semua orang terkejut melihat bahwa tulang Heaven Demon Phoenix di dataran sebenarnya mulai bergerak perlahan pada saat ini. Dengan getaran tulang-tulang ini, aura sunyi yang berasal dari zaman kuno tiba-tiba menyebar. Doki yang beredar di dalam tubuh kelompok Xiaoyan tiba-tiba mulai sangat lambat. Wajah kelompok Xiaoyan segera berubah setelah merasakan kekuatan besar dari aura ini. Ini adalah kekuatan remanen dari Phoenix surga kuno. Akhirnya mereka semua pun buru-buru meninggalkan medan pertempuran mereka sendiri dan mundur menuju altar. Aura sepi ini perlahan naik sebelum akhirnya aura tersebut pun melilit tubuh Feng Qing'er di langit. Tubuhnya yang halus bergetar dan cahaya keemasan berkedip di matanya. Ia mengangkat tangannya dan cahaya keemasan yang megah bersamaan dengan energi menakutkan yang bisa menghancurkan dunia bergegas menuju kelompok Xiaoyan. Dihadapkan dengan energi yang menakutkan ini, hati kelompok Xiaoyan pun tiba-tiba tenggelam. Namun tepat ketika mereka bersiap untuk menyerang bersama-sama, sosok kecil yang lembut perlahan muncul di depan mereka. Suaranya dengan tenang meledak menjadi semacam tekanan yang bahkan lebih menakutkan dari Phoenix surga kuno saat ini. Xian pun tersenyum setelah melihat jiwa leluhur surgawi Phoenix di hadapannya. Ia segera berkata sayangnya jiwa leluhur naga void kuno miliknya tampaknya sedikit lebih kuat. Cahaya keemasan yang datang dari segala arah pun tiba-tiba menghilang ketika ia berada di radius 100 meter dari sekitar sosok kecil yang cantik tersebut. Kelompok Xiaoyan mengungkapkan ekspresi terkejut ketika ia melihat sosok kecil yang cantik di depannya. Mereka tiba-tiba bisa merasakan semacam tekanan menakutkan yang tidak terlukiskan dari dalam tubuhnya.
Dibandingkan dengan tekanan ini, Phoenix surgawi kuno sebelumnya tidak diragukan lagi jauh lebih rendah. Sementara itu, ekspresi terkejut juga melonjak di wajah lelaki tua berjubah hitam. Pada saat ini, mereka akhirnya tiba-tiba teringat bahwa agar kelompok Xiaoyan dapat memasuki penghalang spiritual binatang buas ini, pasti ada seseorang yang memimpin mereka. Selain suku Heaven Demon Phoenix, satu-satunya yang bisa membuka penghalang spiritual binatang ini adalah makhluk pamungkas binatang ajaib naga void kuno. Namun, naga void kuno benar-benar terlalu jarang terlihat. Oleh karena itu, mereka awalnya berpikir bahwa kelompok Xiaoyan telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Dengan kemunculan Xian yang tiba-tiba ini, mereka tiba-tiba mengerti barisan Xiaoyan sebenarnya menyembunyikan naga void kuno yang sebenarnya. Tak lama si pria pun segera berkata agar semua orang jangan panik karena naga void kuno ini masih anak-anak. Ia pun segera menoleh ke arah King Er sebelum akhirnya memerintahkan untuk menyerang menggunakan jiwa leluhur dan membunuhnya. Feng King Er pun segera mengepalkan tangannya dan cahaya keemasan terang melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Segera sebuah pukulan dilemparkan dan cahaya keemasan Heaven Phoenix dengan cepat terbentuk. Cahaya Phoenix pun mengepakkan sayapnya yang besar dan seluruh langit bergetar karenanya dan aura itu sangat mengejutkan. Menghadapi serangan yang begitu menakutkan, Xian yang tubuhnya ditutupi oleh cahaya ungu mengambil 2 langkah lambat ke depan. Tangan kecilnya menghadap Phoenix emas raksasa di kejauhan sebelum mengepal dengan keras. Dengan cengkeraman ini, kelompok Xiaoyan segera merasakan bahwa seluruh tempat ini menjadi redup. Segera setelah itu, ruang kosong pun runtuh dengan lubang hitam gelap besar muncul di langit sebesar 1000 meter. Raungan pun segera terdengar bersamaan dengan telapak Xian yang seperti guntur besar yang menekan ke bawah. Akhirnya, lubang hitam pun menjebak Phoenix emas di dalam ruang yang runtuh. Wajah Feng King Er menunjukkan kepucatan ketika ia merasakan situasi Phoenix emas. Seteguk darah segar yang mengandung beberapa warna ungu segera dimuntahkan. Seteguk darah segar ini langsung dikirim melintas ruang angkasa dan dalam sekejap itu telah menempel pada tubuh Phoenix emas. Kekuatan darah yang tiba-tiba datang ini tampak seperti bahan bakar yang ditambahkan ke api. Darah pun menyebabkan cahaya keemasan di tubuh Phoenix emas tiba-tiba melonjak. Cahaya keemasan tersebut pun benar-benar terang ketika Phoenix mengepakkan sayapnya dan berhasil lolos dari ruang yang runtuh berubah menjadi cahaya keemasan dan menembak dengan keras ke arah altar. Dihadapkan dengan Phoenix emas yang mencoba melarikan diri dari ruang yang runtuh, Xian sekali lagi mengangkatkan tangan kecilnya. Sebuah pilar cahaya ungu besar melesat keluar dari telapak tangannya dan pilar cahaya menjadi terdistorsi dan dengan cepat berubah menjadi naga void kuno yang sangat besar. Naga pun meraung ke arah langit saat memamerkan taringnya dan bertabrakan dengan keras ke arah Phoenix emas. Ledakan pun segera terjadi dengan wajah Feng King Er yang menjadi putih mengerikan ketika Phoenix emas benar-benar dihancurkan. Seteguk darah segar pun tanpa sadar dimuntahkan dan tubuhnya terhuyung ke belakang dan cahaya keemasan di matanya dengan cepat menyebar. Kekuatan jiwa leluhur pun menghilang dengan kecepatan seperti kilat. Mata Feng King Er pun terkejut saat ia mengangkat kelapanya dan ia menatap gadis kecil yang halus di langit yang jauh. Jiwa leluhur yang disebut tak terkalahkan dalam buku leluhur benar-benar mengalami kekalahan yang menyedihkan setelah ia memanggilnya dengan susah payah. Hati tetua berjubah hitam juga tenggelam ketika mereka melihat cahaya keemasan menyebar dari mata Feng King Er. Mulutnya diam-diam mengeluarkan kepahitan dan tak menyangka bahwa kelompok Xiaoyan sebenarnya memiliki naga void kuno yang tersembunyi di antara mereka. Selain itu, naga void kuno juga merupakan jiwa leluhur yang lebih kuat yang tersisa di dalam penghalang spiritual binatang buas ini. Sementara itu, kelompok Lei Zunzi pun buru-buru bertanya apakah yang harus mereka lakukan. Kegelisahan muncul di hati mereka setelah melihat Feng King Er yang telah bertindak sekuat tenaga sebelumnya telah dikalahkan dengan cara yang menyedihkan. Pria berjubah hitam pun segera mengatupkan giginya sebelum akhirnya berkata agar mereka segera pergi. Menanggapi hal itu, pria berambut putih pun seketika terkejut dan berkata bahwa itu adalah buah asal naga Phoenix. Ekspresi pria tua berjubah hitam benar-benar gelap dan serius sebelum akhirnya berkata, jadi bagaimana dengan situasi ini?
Bisakah si pria berambut putih untuk mendapatkannya? Pria berambut putih pun terdiam dan menyadari bahwa kekuatan keseluruhan kelompok Xiaoyan tidak kalah dengan mereka. Sekarang setelah mereka mendapatkan bantuan tambahan dari naga void kuno, pihak mereka telah jatuh dalam kerugian. Oleh karena itu, bagaimana mungkin mereka masih bisa merebut buah asal naga Phoenix dari tangan kelompok Xiaoyan? Akhirnya pria tua berjubah hitam pun dengan tegas memerintahkan semua orang untuk segera pergi. Ia pun segera melambaikan tangannya dan bergegas pergi bersama dengan kelompok Lei Zunzi yang buru-buru mengikutinya dari belakang. Sementara itu, pria berambut putih pun segera berkata bahwa mereka akan membiarkan kelompok Xiaoyan bebas sedikit lebih lama. Ia pun segera berbalik dan mundur sebelum akhirnya Zian merasakan sedikit emosi. Ia pun segera melemparkan pukulan ke seberang ruang hingga garis retak spasial hitam gelap menyebar di dalam ruang kosong sebelum langsung bergegas menuju ke kelompok Feng King Er. Ekspresi lelaki tua berjubah hitam pun berubah saat ia merasakan angin menakutkan yang mengalir deras seperti kilat. Doki di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus dan ia segera membalikan tubuhnya kemudian melemparkan pukulan keras. Pukulannya pun bertabrakan dengan garis retakan spasial yang bergegas ke arahnya. Tabrakan ganas segera terjadi dan secara langsung menyebabkan lelaki tua berjubah hitam merasakan rasa manis di tenggorokannya. Tubuhnya pun terbang mundur dengan cepat dan segera garis retakan muncul di dalam penghalang spiritual binatang yang menyerapnya keluar dari tempat itu. Suara serak pun buru-buru dilontarkan dari pria berjubah hitam yang memerintahkan mereka semua untuk segera bergegas pergi dari sini. Kelompok Xiaoyan pun tanpa sadar tertawa ketika mereka melihat lelaki tua berjubah hitam tersebut dan yang lainnya melarikan diri seperti anjing yang baru saja kehilangan rumahnya. Segera mata mereka pun dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke arah Zian. Naga void kuno ini benar-benar luar biasa. Hanya mengandalkan jiwa leluhur yang datang saja benar-benar bisa sekuat ini. Sementara itu, tubuh Zian pun segera gemetar dan cahaya ungu di tubuhnya dengan cepat menghilang bersamaan dengan wajah kecilnya yang sangat pucat. Xiaoyan pun buru-buru melangkah maju dan mendukung Zian sebelum akhirnya bertanya apakah Zian baik-baik saja. Xiaoyan pun mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulut Zian. Zian pun segera menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Jiwa leluhur terlalu kuat dan itu terlalu membebani Zian. Untungnya orang tua itu telah terluka oleh Zian dan kekuatan bertarungnya setidaknya akan berkurang 20%. Ia tidak akan terlalu merepotkan untuk dihadapi saat mereka bertemu dengannya lagi. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya berkata agar Zian tetap tenang. Orang tua itu masih tidak memiliki kemampuan untuk merebut buah asal naga Phoenix. Zian pun segera berkata bahwa mereka memang saat ini tidak memiliki kemampuan, tetapi mereka pasti tidak akan menyerah. Begitu mereka meninggalkan sisa-sisa kuno, maka mereka pasti akan memanggil ahli dari suku mereka. Zian berpikir sepertinya ia juga harus mengirimkan berita ke klan miliknya. Buah asal naga Phoenix tidak boleh mendarat di tangan suku Heaven Demon Phoenix bagaimanapun caranya. Setelah itu, Zian pun dengan cepat berjalan menuju ke platform batu sebelum akhirnya ia menggigit jarinya. Zian menutupi tangannya dengan darah dan barulah saat itu ia dengan hati-hati menyentuh buah asal naga Phoenix. Tak lama buah tersebut pun memancarkan cahaya intens yang mencolok. Segera buah asal naga Phoenix benar-benar berubah menjadi cairan berwarna ungu keemasan yang mengalir di tangan Zian. Setelah itu, buah pun segera memasuki tubuh Zian. Gambar tambahan muncul di telapak tangan Zian saat buah tersebut menghilang. Zian segera berkata bahwa energi benda ini terlalu menakutkan. Ia hanya bisa menyegelnya sementara waktu di dalam tubuhnya. Pada saatnya tiba, Zian harus menemui tetua dalam suku untuk membantu menanganinya. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata karena mereka sudah mendapatkan barang yang mereka butuhkan, maka saat ini yang terbaik bagi mereka untuk segera pergi. Xiaoyan ingin tahu apakah mereka akan menemukan keberadaan teknik Dok Lastian di area lain dari sisa-sisa kuno ini.